hari ini kita akan menjelaskan masalah yang ada di Borobudur. Kalau kita lihat arti dari Borobudur, kita tidak tahu apa sesungguhnya arti dari semua itu. Tetapi ketika kita melihat lukisan-lukisan yang diukir di tembok-tembokannya itu, yang menjelaskan riwayat hidup Sang Buddha, demikian juga menjelaskan adanya Tiloka, alam-alam yang kama wacara bumi, rupa loka dan arupa loka. Semua itu menjelaskan yang paling tinggi berada tepat di alam Brahma. Alam Brahma itulah yang dikatakan yang tertinggi daripada puncak Borobudur kita. Tetapi semuanya menjelaskan masalah riwayat hidup Sang Buddha, yang mana berarti alangkah indahnya kita mengambil Borobudur diganti dengan nama Brahma alam-alam yang tertinggi yang bisa dicapai oleh orang biasa, dan tingkatan yang tertinggi yang dicapai oleh Sang Buddha menjadi Brahma Buddha. Demikian juga kita baru melihat banyak umat yang berprasangka dengan membangkitkan keyakinan mereka terhadap Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, yang mana berarti semua makhluk di alam jagat raya ini ingin mendapatkan berlian yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Maka kita harus tahu dan melihat apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita di dalam mantra-mantra yang sangat-sangat inti daripada semua yang apa Sang Buddha ajarkan, yang dikatakan Buddho, Buddhang, Arahang, Buddho, Dhammo, Dhammang, Arahang, Dhammo, Sangkhang, Sangkho, Sangkhang, Arahang, Sangkho, yang mana berarti sifat-sifat Buddha yang dikatakan Buddho. Sang Buddha memiliki maha bijaksana. Kita semua manusia yang ingin mencapai kebuddhaan juga harus mengembangkan kebijaksanaan yang terus-menerus. Sang Buddha yang maha suci, siapapun yang ingin mencapai kebuddhaan, dia harus membiasakan pikirannya selalu jernih dan bersih. Maka melihat suasana seperti ini, kita paham bahwa Sang Buddha memiliki maha sadar. Kita pun diminta kesadaran ini arahkan secara terus-menerus menuju ke arah kebijaksanaan, menuju ke arah kemurnian. Siapapun yang belajar setiap hari, setiap detik, setiap menit, terus-menerus ke arah kebijaksanaan, kemurnian, kedamaian, dengan penuh kesadaran yang berarti menggunakan sifat eling lan waspada, ingat, curahkan semua energi batin dan pikiran kita sepenuh-penuhnya ke arah kebijaksanaan, ke arah kedamaian, dan kesadaran dengan kuat ke sana akan mengakibatkan kebijaksanaan sempurna, kedamaian sempurna, kesadaran sempurna. Itulah yang akan mendatangkan berlian yang nyata di dalam diri kita masing-masing. Karena Sang Buddha katakan, siapapun yang melaksanakan sifat-sifat agung seperti itu, mereka pun akan menjadi Buddha dalam diri mereka, yang disebut Sawaka Buddha. Demikian juga, apapun yang diajarkan Sang Buddha dengan maksud
apa yang telah dicapai oleh beliau yang agung ini ingin diberikan kepada siswa-siswanya, supaya semua siswanya mendapatkan berlian yang sangat berharga itu, sehingga beliau mengajarkan tekniknya, caranya dengan cara yang sangat simpel, sederhana, dan bisa dibuktikan oleh diri kita masing-masing yang dikatakan Dhammo, Dhammang, Arahang, Dhammo. Dhamma itu sesungguhnya yang tertulis dalam kitab suci sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Kita diminta untuk belajar menggunakan mata kita, belajar menggunakan telinga kita, belajar menggunakan hidung kita, mulut, tubuh, dan pikiran kita bersama. Karena hukum aksi dan reaksi ini berlaku pada semua makhluk. Kalau kita salah menggunakan keenam indera ini ke arah yang negatif, reaksi pasti negatif muncul di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Maka Sang Buddha dengan penuh kasih sayang mengajarkan kepada semua makhluk yang tidak ingin menderita, jangan memasukkan apapun yang negatif ke dalam batin dan pikiran kita melalui keenam indera itu. Itu jaminan nyata kita akan mengurangi banyak penderitaan tidak sampai muncul di dalam batin dan pikiran kita. Demikian juga semua makhluk sadar. Pikiran-pikiran negatif itulah yang menyebabkan kita semua bicara negatif, melakukan yang negatif. Maka mulai sekarang dan seterusnya, sadarilah akan diri kita sendiri, eling dan selalu waspada. Di dalam aktivitas pikiran negatif muncul, jangan disalurkan melalui ucapan maupun tingkah laku kita bersama. Kalau kita bisa menjalankan ini, kejahatan di dunia ini pasti berkurang yang sangat banyak. Terutama diri kita ini sudah berkurang penjahat di dunia ini. Tetapi kita yang bijaksana diminta untuk bersama-sama memasukkan program-program yang positif untuk mampu menciptakan batin dan pikiran kita lebih damai dan lebih bahagia. Positif itu kita diminta untuk belajar dan belajar terus teknik, cara untuk menciptakan damai dan bahagia itu. Kalau ini sudah dijalankan, kita juga diminta untuk menganalisa dan menyelidiki di alam jagat raya ini apa yang paling penting. Ternyata yang paling penting adalah pikiran kita pribadi masing-masing. Pikiran inilah yang harus kita kendalikan bersama. Pikiran inilah yang harus kita biasakan berpikiran positif. Pikiran ini pula yang harus kita arahkan selalu tenang dan damai. Kita juga harus berusaha terus-menerus untuk membersihkan batin dan pikiran kita. Itulah ketika batin kita jernih, hening, bersih, tidak ada pengotor, tidak ada penderitaan. Itulah yang dikatakan berlian kedua muncul di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itulah kita dikatakan kita belajar kitab suci seperti ini adalah belajar kenyataan yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga, kecuali kalau kita senang untuk membohongin diri kita sendiri. Demikian juga kita harus tahu Sangko, Sanghang, Arahang, Sangko. Siapapun siswa-siswa Sang Buddha yang baik, yang benar, yang lurus, yang hidup sesuai dengan Dhamma, di dalam penggunaan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaatnya, mereka mengikuti jalan Dhamma itu. Itulah yang dikatakan Sangho, Sanghang. Mereka itu telah melaksanakan Dhamma dengan tepat. Pasti itu akan menciptakan arahang, suci, murni, bersih. Tidak ada penderitaan, tidak ada pengganggu, karena tidak ada apapun yang negatif masuk melalui keenam indera
dan kita tidak memancarkan energi negatif apapun juga, itulah sesungguhnya agama yang mampu menciptakan kedamaian ke dalam diri kita sendiri, menciptakan damai kepada lingkungan kita bersama, sehingga alangkah indahnya mantra ini bisa kita jalankan bersama dengan ucapan Putho, Puthang, Arahang, Putho, Dhammo, Dhammang, Arahang, Dhammo, Sangho, Sanghang, Arahang, Sangho, Pati. Tiga berlian yang kita harapkan itu akan muncul dan berkembang di dalam kenyataan diri kita masing-masing. Itulah yang dilakukan oleh mereka yang sedang kadaksina dengan pengertian-pengertian Ujaratana, Dhammaratana, Sangharatana sebagai berlian yang sangat berharga untuk bisa kita kembangkan bersama, memunculkan di dalam batin dan pikiran kita sebagai kekayaan batin yang tak ternilai harganya, dan semuanya ini lebih terang daripada 1 juta matahari muncul dan berkembang dalam batin beliau masing-masing, yang dikatakan mereka tidak ada pagi, siang, sore, malam, semuanya tetap terang benderang, sehingga tidak ada malam bagi mereka yang tersadarkan sempurna. Mudah-mudahan harapan kita dengan melakukan kebajikan ini akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita bersama untuk mampu menciptakan damai dan bahagia di dalam diri kita pribadi masing-masing dengan melaksanakan mantra yang sangat inti, sangat penting dijalankan, dikembangkan dalam batin dan pikiran melalui kelima indera. Kita menjaga batin dan pikiran kita mulai saat ini dan seterusnya, jaga terus selalu jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.